Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo Sobat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum, masih bersama saya Cynthia, dan kita masih membahas mengenai diabetes mellitus tipe 2, masih dengan Dr. Iketut Adi Suryana, dokter spesialis penyakit dalam. Dok, sebetulnya berapa sih dok batas kadar gula darah yang mungkin sudah termasuk DM tipe 2 atau yang normalnya itu gimana sih dok? Oke, jadi sebenarnya kalau pemeriksaan darah itu ada dua darah ya, namanya darah perifer, langsung kita ambil di vena, sama sama darah yang di sini. Kan banyak pemeriksaan di klinik tuh ngambilnya di sini, tapi kalau di rumah sakit biasanya ngambilnya langsung di venanya. Nah, jadi kalau misalnya kapan sih kita didiagnosis penyakit kencing manis atau diabetes mellitus? Ada konsensus dari PERKENI, Persatuan Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, itu yang membawahi beberapa penyakit metabolik endokrin seperti salah satunya diabetes mellitus. Jadi yang pertama adalah panduannya yaitu ketika gula darah puasa. Ya, puasa itu adalah minimal 8 jam. Jadi banyak orang yang mengecek gula darah tiba-tiba seret, tak, langsung dok saya 160 dok, saya kencing manis dok gitu. Wah, dari mana tahu? Ini soalnya pakai reference. Jadi kadang-kadang udah ada referensinya, ngerti nggak? Dari hasil reference nilai normal tentang normal di atas 140 kencing manis. Nah, kalau misalnya lab kan hanya mengerjakan. Hasilnya kan sudah terdetek dari mesin. Tapi yang menginterpretasikan hasil lab adalah dokternya. Jadi kadang-kadang pasien sudah panik lihat hasil lab. Dok saya gini, padahal pasien itu kan belum ahlinya di bidang kesehatan misalnya. Jadi dia tidak bisa membaca hasil lab. Dia membaca cuma rentangnya dan sebagainya. Jadi kalau kita dokter spesialis penyakit dalam, kalau gula darah puasa minimal 8 jam sampai 10 jam, itu dengan gula darah puasa di atas 126, baru kita sebut dengan kencing manis. Kalau misalnya 100 sampai 125, kita sebut dengan prediabetes. Jadi mengarah ke kencing manis, tapi bukan kencing manis, tapi bukan normal juga. Jadi kayak warning sign, kamu ada mau ke kencing manis nih, jadi kamu harus diet dan sebagainya gitu loh. Jadi akan diulang lagi pengecekannya. Lalu yang kedua, ada namanya pengecekan gula darah 2 jam setelah makan atau 2 jam postprandial. Itu dicekin, kita dikasih glukosa 75 gram, dikasih habis puasa, dicek gula darahnya, habis itu makannya sesuai dengan glukosa 75 gram dan sebagainya, atau habis makan pagi atau makan siang, stop dulu puasa lagi 2 jam. 2 jamnya lagi diperiksain. Kalau misalnya di atas 200, baru kita sebut dengan kencing manis. Tapi kalau ternyata habis makannya kita di bawah 200 itu masih normal. Jadi kalau misalnya masih normal seperti itu ya tidak kita sebut kencing manis. Tapi banyak orang kan mengecek gula darah itu tiba-tiba langsung sewaktu dicekin, entah itu baru setengah jam habis makan langsung dicekin, loh kok 205 dok gitu, kaget dah. Karena gini, makanan masuk ke tubuh kita tuh kan butuh waktu. Dia habis makan masuk, otomatis kadar gula dalam darah kita kan tinggi. Hormon insulin kan butuh waktu untuk kerja. Mungkin langsung masuk makanan langsung cus disulap langsung hilang gulanya. Kan dia butuh waktu untuk namanya mengeluarkan hormonnya dan sebagainya gitu loh. Jadi makanya diceknya adalah 2 jam setelah makan. Kita kasih dia berkembang, biasanya dia akan naik gula darahnya lalu turun beriringan dengan peningkatan hormon insulin dalam tubuh kita. Jadi kita baru lihat ternyata kalau masih 2 jam setelah makan di atas 200 itu baru kita sebut kencing manis. Nah, yang ketiga adalah panduannya ketika dia punya gejala polidipsi, polifagi, poliurin, dan gula darah sewaktunya di atas 200, itu baru kita sebut dengan kencing manis. Jadi kalau misalnya tadi kan bilangnya, misalnya gejala nggak ada, 1-2 itu bisa kriteria 1-2 bisa dipakai. Tapi ketika gejala sudah ada, tiba-tiba dia habis makan, sejam lagi dia ngecekin, nggak 2 jam, ternyata gula darahnya di atas 200, ya kita sebut kencing manis juga. Karena gejalanya sudah tampak jelas. Dan terakhir yang keempat itu adalah namanya pemeriksaan HbA1c, HbA1c. Itu adalah pemeriksaan rata gula darah 3 bulan terakhir. Jadi pakai persenan. Jika di atas 6,5%, itu kita sebut dengan kencing manis. Nah, jadi keempat kriteria tersebut yang kita bisa mendiagnosis itu kencing manis atau enggak. Salah satu atau keduanya atau ketiga keempatnya misalnya benar-benar segitu ya kita sebut kencing manis. Tapi tetap
kita berdasarkan klinis pasien dulu. Jadi nggak bisa namanya mendiagnosis berdasarkan cuma hasil lab, tiba-tiba baca, "Aduh kaget," tapi dia nggak tahu dia puasa apa enggak dan sebagainya. Jadi sebaiknya kalau misalnya biar lebih jelas, sebaiknya ketemu sama dokter spesialis penyakit dalam untuk lebih memberitahukan, mengklarifikasi apakah memang ini diabetes mellitus atau tidak. Gitu. Oke. Nah, kemudian dok, bagaimana dok cara mengontrol DM tipe 2 ini dok? Nah, kalau cara mengontrol DM tipe 2, itu tergantung personal atau individu masing-masing sebenarnya ya. Saya bahkan satu dokter sama dokter lain mungkin konsepnya sama, prinsipnya sama, tapi mungkin cara penyampaiannya berbeda. Jadi pertama tentu ya modifikasi gaya hidup. Jadi ya satu prinsip pertama modifikasi gaya hidup, dietnya itu penting, kalorinya kalau bisa seimbang dengan apa yang kita keluarkan, itu dengan yang masuk nggak masalah. Nah, lalu kalau saya tipe diet atau modifikasi gaya hidupnya adalah jangan tiba-tiba membuat semua berhenti, ngerti nggak? Saya berhenti yang manis, saya berhenti makan donat, saya 2-3 hari lagi datang, "Dok, saya lemes." Ngerti nggak? Nah, terlalu tiba-tiba. Sama kalau orang diet terlalu tiba-tiba gimana? Langsung lemes, tiba-tiba besoknya makannya hancur-hancuran lagi. Nah, itu kan sering seperti itu. Jadi kalau saya bilangnya adalah step by step. Jadi kalau misalnya saya selalu bilang sama pasien saya, misalnya dulu sehari makan 5 donat, besok 3 donat, biar diadaptasi dulu tubuhnya. Nggak kaget ketika anggap seperti kita dulu dikasih asupan yang banyak, tiba-tiba dikasih sedikit kan kaget ya. Jadi besok 2 donat, besok 1 donat, besoknya lagi kalau perlu donatnya dimakan, kalau nggak perlu nggak usah. Jadi kayak gitu, jangan langsung tiba-tiba nggak dikasih makan donat, itu bahaya. Sama kadang-kadang orang sering banget "Dok, saya boleh makan nasi putih nggak? Dok, saya ganti nasi merah nggak? Saya dok..." Sebenarnya memang sangat baik kalau ada nasi merah ataupun karbohidrat kompleks ya, misalnya umbi-umbian, dibiarkan nasi putih aja. Cuma kita lihat dulu ekonomi pasien. Kadang-kadang kita bilangnya adalah yang terbaik adalah ini. Cuma nggak bisa beli nasi merah. Kan saya tergantung pasiennya. Saya nggak mungkin saya maksa harus makan nasi merah. Jangan-jangan untuk beli nasi merah aja mereka sudah jungkir balik dan sebagainya. Kalau saya sih cukup ibu tahu bahwa nasi putih itu manis, jadi kalau bisa dikurangi porsinya dulu. Tapi jangan porsinya sedikit banget, nanti malah pingsan dia. Jadi kalau bisa kurangi porsinya, ada olahraganya, ditambah olahraga ya. Kalau ada olahraga, masih bisa olahraga. Habis itu terakhir adalah minum obat. Jadi ketika modifikasi gaya hidup, kita lihat baru kita kasih obat, obatnya bisa obat oral anti diabetes. Ketika masih bisa bagus fungsi ginjal dan sebagainya, baru yang terakhir kita pakai insulin. Kalau insulin dipergunakan memang kalau memang sudah tahap agak tinggian, sedikit gula darahnya tidak terkontrol atau sudah bandel banget, atau memang ada kelainan yang tidak memperbolehkan menggunakan obat-obat oral atau obat insulin. Jadi dipakailah insulin. Tapi pengguna insulin juga harus hati-hati. Ya, jadi banyak sekali beberapa metode ataupun penggunaan obat-obatan yang bisa dipakai pada pasien-pasien kencing manis, apalagi teknologi kedokteran kan juga sudah meningkat, ditambah dengan farmasi juga meningkat, jadi banyak obat-obat baru yang cukup bagus. Gitu. Oke, berarti apa makanan atau minuman yang dihindari tertentu memang ada ya dok? Atau mungkin nasi itu sebaiknya dihindari atau gimana dok? Nah, kalau saya sih, saya tipikal adalah bukan menghindari, mengurangi. Nah, jadi kalau misalnya mau makan nasi, silahkan. Itu kan Indonesia bahan pokok banget ya. Jadi kalau nggak makan nasi, nggak makan gitu ya. Oke, oke makan. Cuma porsinya, mungkin setengah porsi dulu. Langsung lihat pekerjaannya, kalau ibu rumah tangga ya oke, nggak apa-apa setengah porsi. Tapi kalau dia ternyata, mohon maaf, buruh, pekerja keras, tiba-tiba, saya takutnya pingsan pas kerja. Langsung pas pingsan, langsung bawa barang berat atau apa, operator, takutnya lalai, ngerti nggak? Itu bahaya. Itu sebenarnya saya lebih kayak lihat pekerjaannya. Kalau misalnya ibu rumah tangga misalnya agak lemes kan masih di dapur gitu loh pekerjaannya, jadi masih aman. Tapi kalau orang-orang pekerja itu jangan sampai dia lampias, ya kurangin nasi, habis itu pulang-pulang belinya teh yang manis-manis di warung, kan samanya bohong kan. Jadi kalau saya sih mikirnya adalah kita kontrol ini ya, apa namanya, makanannya. Kalau misalnya memang yang dibutuhkan makanan yang banyak untuk kerja, obat yang kita naikin dosisnya. Lalu kedua, banyak yang mempunyai
mindset adalah, "Dok, saya nggak makan nasi putih, Dok, tapi saya makan buah." Padahal buah itu kadar glikemiknya tinggi loh. Ada buah-buah yang manis kan, salah satunya semangka. Orang merasa, "Dok, saya makan semangka, Dok." Padahal Mm, glikemik indeksnya tinggi banget. Jadi kadar glikemik itu adalah kadar gula dalam buah itu. Itu mm, tinggi. Dengan bangga bilang, "Dok, saya makan satu, berapa potong dan sebagainya." Padahal coba kalau lihat di nasi kotak, semangka tuh berapa isinya? ya, Kecil kan? Nggak ada betul. semangka tuh satu potong besar, pasti kecil. Mm, Karena apa? Kadar glikemiknya tinggi, bukan sebagai bahan cicip yang cukup banyak gitu loh. Misalnya kayak mangga yang mateng itu manis banget, pepaya yang mateng itu manis banget, nggak usah pakai gula aja udah manis kan. mm, Jadi kalau betul. kita saranin adalah pepaya yang agak setengah mateng tapi masih di layak makan, jangan yang mentah, Ya, itu nggak bisa dimakan. Jadi masih layak, kan ada pepaya yang setengah mateng, yang mateng-mateng tapi manis, tapi nggak terlalu manis sekali. Langsung pisang-pisang yang udah pisang itu paling cepat kita lihat dari kulitnya. Kalau kulitnya udah coklat-coklat itu kan udah benyek dalamnya. betul. Udah kayak itu manis banget. Pernah ngerasain kan? Pernah, Nah, Dok. manis banget. Itu kalau dimakan terus sama pasien, nggak makan nasi tapi makan itu sama podoai. Jadi kalau Betul. saya sih eh, setiap manusia tuh bisa ngerasain mana manis mana enggak. Jadi saya bilang sama pasien adalah rasain dulu, kalau merasa manis atur, jangan makan banyak, gitu saya bilang. Hmm, "Dok, saya pingin banget makan mangga." "Boleh, tapi jangan 1 kilo gitu loh. Cukup satu buah, potong setengah, dipotong betul. kecil-kecil, kelihatan banyak, ngerti nggak? Ya, kita Mm, kan kayak di restoran kan sebenarnya bahannya sedikit, tapi ya, terlihat banyak gitu loh. betul. Sedangkan Mm, kita beli 1 kilo kok habis ya, sedangkan di restoran itu lebih hemat tapi kelihatan banyak dan kita kenyang gitu loh. betul. Nah, jadi sebenarnya cara menatap makanan yang paling penting sebenarnya, itu loh. Oke. Tapi gimana caranya, Dok, penderita diabetes mellitus tipe 2 ini tahu bahwa mereka tuh sedang mengontrol apa penyakitnya itu dengan baik gitu, Dok? Jadi kalau misalnya pasien baru, biasanya kalau saya akan minta 1 bulan ataupun 2 minggu, 2 minggu sampai 4 minggu kontrol kembali. Kita cek lagi gula darah puasanya, kita cek lagi 2 jam setelah makannya, gitu. Kita cekin itu yang paling penting, gula darah puasa sama 2 jam setelah makannya. Apakah terkontrol tidak? Dapat nggak batas yang kita harapkan, di bawah 200 untuk gula darah 2 jam setelah makan, sama di bawah 130 terus 20 untuk gula darah puasanya. Itu Hmm, 2 minggu sampai 4 minggu. Ketika sudah stabil, terus-terusan dapat terkontrol normal, ya setiap bulan, tiap 2 bulan, mm, tiap 3 bulan. Tapi untuk mengetahui kontrol lebih jelas lagi, ada HbA1c atau HbA1c itu dicekin tiap 3 bulan. hmm, Kalau kontrolnya adalah kalau misalnya usia masih produktif ya di bawah 6,5-7%. Jadi 6,5% ke bawah itu lebih bagus, 7% ke bawah ya oke lah. Tapi kalau misalnya ternyata usia tua, usia di hmm, atas 65 tahun ke atas, kita nggak boleh agresif. Jadi hmm, 7,5% masih bagus banget itu. Karena kalau terlalu rendah gula darahnya takutnya pingsan gitu loh. Karena hmm. ada komplikasinya juga kalau gula darah terlalu rendah gitu loh. Oke. Berarti, Dok, kalau ada pertanyaan, diabetes ini bisa disembuhkan nggak, Dok? Gimana, Dok? Jadi kalau saya bilang bisa disembuhkan nggak, tergantung jenis tipenya. Hmm, Kalau DM tipe 1 nggak bisa sembuh. Dia kan produksi insulinnya memang nggak ada. hmm, Defisiensi, kekurangan. Jadi otomatis dia harus pakai insulin terus. Kalau nggak ya gula tinggi-tinggi terus. Karena tubuhnya memang tidak punya insulin yang cukup memadai. Insufisiensi. Yang kedua, kalau DM tipe 2 bisa sembuh nggak? Kita bilang nggak. Dia namanya terkontrol. hmm, Terkontrol apa? Bisa terkontrol sama obat, bisa terkontrol sama diet, bisa terkontrol sama banyak hal. Jadi terkontrolnya. Langsung DM gestasional, orang hamil. Itu kalau sudah hamil, udah melahirkan, bisa hilang. hmm, Jadi kan udah nggak ada gangguan hormonal lagi. hmm, Nah, kecuali kalau dia masih menetap, mungkin memang punya kencing manis, DM tipe 1 atau DM tipe 2. Kalau DM tipe lain, ketika obat-obatan yang dihentikan, bisa saja gula darahnya membaik. Jadi kalau kita bisa bilang sembuh atau enggak, tergantung jenis atau klasifikasi kencing manis atau DM itu sendiri. Tapi kalau DM tipe 2, kita sebut dengan terkontrol, bukan sembuh. Gitu. oke. Kalau misalnya tidak terkontrol, gimana, Dokter, dampaknya? Kalau misalnya kasus kematian karena diabetes itu
apakah komplikasi dokter apa pure karena memang tidak dikontrol? Uh, jadi kalau misalnya kalau tidak terkontrol, tentu komplikasinya muncul. Ada yang namanya mikrovaskular, pembuluh darah kecil yang kena, misalnya kayak mata, buta. Kalau misalnya buta gimana? Angka kecelakaan tinggi, habis itu kualitas hidup pasien juga rendah, habis itu jadi apa-apa harus dibantu. Nah, itu. Kalau udah buta gimana? Depresi. Nah, yang muncul komplikasi-komplikasi yang lain kan. Nah, langsung juga ada yang kecil-kecil, misalnya perifer kesemutan. Kalau udah kesemutan tengah malam nggak bisa tidur. Kalau udah nggak bisa tidur gimana? Besok gimana? Emosi jiwa kan? Kalau udah kurang tidur langsung, dok saya nggak bisa tidur gini, padahal saya harus gini. Nah itu, ya yang kita bilang adalah kualitas hidupnya sudah akan berubah ketika muncul komplikasi, ketika gula darah tidak terkontrol. Jadi kalau misalnya kita makrovaskularnya banyak, misalnya serangan jantung, itu kan gangguan makrovaskular, jadi vaskular ataupun pembuluh darah besar yang kena. Stroke juga bisa. Nah itu kalau hal-hal seperti itu sudah muncul, ya otomatis bisa menyebabkan kematian lebih tinggi, terutama serangan jantungnya ataupun stroke itu sendiri. Dan kalau memang tidak terkontrol, jadi kalau kita bisa bilang apakah DM itu sendiri bisa menyebabkan langsung, bisa saja DM itu sendiri, atau dia sebagai perantara. Jadi dia penyebab dasarnya, terus yang penyebab pengematian langsungnya adalah dari serangan jantung, stroke itu sendiri, itu bisa gitu loh. Jadi kalau saya bisa bilang ya komplikasi sangat, maka dari itu kenapa kita harus mencegah ataupun mengkontrol gula darah secepat mungkin adalah biar tidak muncul namanya komplikasi. Ketika komplikasi muncul biasanya irreversible. Kalau irreversible tuh nggak bisa sembuh sekali gitu loh. Pasti dikit-dikit muncul, nggak bisa langsung kayak benar-benar sembuh total gitu biasanya. Dan itu yang akan mengganggu kualitas hidup. Kalau bilang kita gula darah, dok keluhannya gimana? Biasa aja gitu biasanya. Banyak seperti itu. Menganggap gula darah tuh is okay. Sebenarnya bukan, gula darahnya emang banyak gejalanya yang tidak meresahkan katanya, yang tidak meresahkan pasien. Tapi yang kita takutkan adalah komplikasinya. Kalau udah kena komplikasi itu yang bahaya. Nah, maka dari itu kita sedini mungkin tahu gula darahnya berapa, kita kontrol diet, apalagi punya bakat. Kalau sudah punya bakat, tahu, oh sekarang walaupun kita masih usia 20-30-an tahun, wah saya punya, mama saya kencing manis, papa saya kencing manis, bukan berarti saya boleh bebas makan. Karena kamu punya bakat loh. Nanti lagi, mungkin sekarang oke bisa makan minum yang manis. Tapi dampaknya itu bisa 5 atau 10 tahun lagi. Gitu. Oke. Kalau tadi ngomongin insulin, dokter katanya terapi insulin itu bisa sebabkan hipoglikemia ya, dokter? Ya. Apa tuh dokter hipoglikemia? Jadi insulin itu diberikan biasanya pada pasien-pasien dengan penggunaan obat oral diabetes itu tidak terkontrol. Jadi tidak efektif dia menggunakan OAD atau obat anti diabetes oralnya. Jadi biasanya dikasih insulin. Insulin kan disuntik. Jadinya penggunaan suntik tuh orang takut pertama. Dia disuntik, dok suntiknya keras, enggak. Padahal jarumnya kecil banget. Dan banyak orang bisa make sebenarnya. Cuma kan saya tadi bilang, komplikasi daripada kencing manis itu di mata. Kadang-kadang muternya salah, kelebihan. Kadang kecil kan, kayak pen. Kayak pulpen. Puternya prek gitu kan, sedikit dia akan berubah angka dosisnya. Itu biasa kelalaian pasien. Karena aduh ini berapa ya, 12, 2 itu kan mirip kan, cuma isi satunya. Dicetak 12, suntik itu ngedrop. Karena apa? Insulin itu ada 2 jenis, yang long acting, ada 3, ada banyak jenis sebenarnya. Ada yang secara umum saya jelasin 2. Ada yang long acting, kerjanya 24 jam, biasanya disuntik malam hari. Jadi dia untuk menetralkan basal gula darah, jadi gula darah dasarnya gitu loh. Biar kalau dia makan nggak makan gula darahnya segitu. Terus ada namanya rapid acting, jadi ya kerja cepat. Jadi ada makanan, disuntik dulu, 15 menit, 30 menit lagi baru makan. Dia cepat nurunin, ngedrop gitu loh. Tapi kan makanya kenapa dikasih sebelum makan, karena ketika dia turun, dia pasien makan, otomatis naik lagi. Jadi stabil terus gitu loh. Nah, itu jadinya yang paling sering bikin hipoglikemia itu adalah yang rapid acting. Jadi pertama kelalaian pasien, sering muter, kelebihan, suntik, habis itu, atau enggak yang kedua, disuntik dulu, terus nggak ada makanan di depan, ada orang datang ngajak ngobrol, lupa pingsan langsung, ngerti nggak? Oke, ya. Biasanya begitu kan, biasanya. Coba di distract orang sambil ngobrol pas makan gimana? Makan nggak?
Enggak dong. Ya karena itu bisa 1 jam ya, pingsan duluan. Langsung ketiga, udah disuntik dulu, nggak nafsu makan, makannya cuma 1 sendok. Pada dosisnya insulin yang disuntik itu untuk dosis 1 porsi makanan. Nah, ngedrop lagi. Keempat, bisa saja ada kelainan yang lainnya, misalnya lagi ada infeksi, ataupun yang lainnya, jadinya tambah ngedrop. Maka dari itu, penggunaan insulin itu benar-benar dipantau, dan harus kontrol kembali ke dokter spesialis atau dokter umumnya, untuk dipantau monitoring gula darahnya. Kalau misalnya gula darahnya segini, cocok dinaikin dosisnya, atau diturunin dosisnya, disesuaikan dengan hasil kadar gula darah puasa sama 2 jam setelah pasien monitoring setiap 1 bulan atau 2 bulan sekali. Gitu. Oke. Terakhir Dokter Adi, gimana dok mencegah diabetes ini dok? Eh, Kalau saya sih, kalau mencegah diabetes itu sebenarnya adalah saya tahu pertama dari mindset. Yang penting tahu dulu sih apa itu kencing manis ataupun diabetes mellitus. Karena ketika tidak ada edukasi program seperti ini menjelaskan diabetes tuh orang taunya di luar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, gara-gara makan ini kencing manis, nggak tahu dia sebenarnya apa sih penyebabnya kencing manis itu. Mindset harus tahu dia, pola pikir dan sebagainya itu penting. Kedua adalah whole body, dia harus tahu punya bakat nggak. Nah, kan tahu keluarga kandung kita, misalnya, oh bapak saya kencing manis, ibu saya kencing manis, whole body kita harus tahu, oh ternyata saya obesitas gitu loh, atau obesitas saya, oh ternyata saya ada gejala. Nah, itu harus tahu. Jadi whole body-nya kita harus tahu dari diri kita sendiri bahwa kita ini adalah rentan kena kencing manis, tidak ada sama sekali kaitan dengan kencing manis, atau sudah kencing manis. Itu kita bagi-bagi golongannya. Langsung, ketiga adalah membaca atau mendapatkan informasi yang benar, yang akurat, bukan hoax. Jadi banyak sekali informasi orang jualan terutama mengangkat kencing manis sebagai propaganda. Jadinya ini langsung dikatakan dokter Adi disebarluaskan broadcast, padahal dokter Adi nggak pernah melontarkan pernyataan itu. Orang sudah kena itu udah panik, udah akhirnya percaya, minum obat herbal dan sebagainya, ini dan sebagainya, malah memperburuk kondisi. Datang-datang, oh dokter Adi bilang ini salah. Jadi banyak sekali seperti itu. Langsung hoax dari WA keluarga gitu, misalnya grup keluarga ini. Jadi banyak seperti itu yang bahaya sebenarnya. Jadi kalau misalnya informasi yang benar apa, yaitu mendatangkan dokter spesialisnya, penyakit dalam, ataupun yang ahlinya, konsultan endokrin metabolic disease KMD itu ada, ataupun ikut beberapa forum untuk kencing manisnya. Jadi dari sana baru kita tahu bahwa ini akurat atau benar atau tidak. Yang keempat adalah, yaitu selain mencari informasi, adalah sharing dengan teman biasanya. Jadi kalau di Indonesia ini kan viralnya cepat, ngerti nggak? Langsung pergunjingan netizen tuh lebih tinggi. Jadi ini dari teman misalnya, mas ayah gini loh mas, kencing ini, itu biasa dari sana kita tahu, tapi minta diarahkan untuk mendapatkan informasi yang benar, misalnya ke fasilitas kesehatan tingkat pertama aja kalau pakai asuransi, habis itu ketemu dokter spesialis, itu kalau menurut saya sih pencegahan sampai pertama. Jadi dia tidak mendistrak apakah ini kencing manis atau tidak. Jangan-jangan membuat asumsi sendiri, lama-lama mulai cemas, panik, depresi, padahal belum terdiagnosis dengan benar. Itu banyak sekali pasien saya seperti itu, sudah menggoogle semuanya, materinya sebenarnya datang ke rumah saya bukan kencing manis, ternyata ada penyakit lainnya. Tapi dia sudah heboh sendiri, sudah mulai diet, semua yang nggak makan, lemes sendiri. Jadi kita bingung, ini memang kencing manis, bawaan kencing manisnya, atau memang tiba-tiba konsekuensi karena perubahan pola makan terlalu cepat tanpa mempertimbangkan atau konsultasi dengan dokter spesialisnya gitu. Jadi kalau saya sih cukup itu aja untuk mencegahnya. Jadi kita ketika ada teman kita berbicara dan sebagainya ini, jangan langsung ini jangan makan ini, jangan. Tapi bilang ke dokter aja dulu, konsultasi. Kita bukan ahlinya. Kalau misalnya kita ahlinya anak kedokteran ya nggak masalah gitu sih. Kalau saya sih begitu. Wow, oke. Terima kasih Dokter Adi, sudah semua aspek nih sudah kita bahas soal DM tipe 2. Terima kasih banyak Dokter Adi. Sama-sama. Oke, sahabat Eljon, tadi kita sudah mendengarkan soal DM tipe 2 ya, dari gejala,
bagaimana mengontrolnya, penyebab dan lain-lain. Jadi tadi juga disampaikan yang paling penting adalah mindset dulu, kemudian juga pentingnya mencari edukasi, menambah literasi juga soal diabetes mellitus ini, dan juga jadi jangan asal menerima atau menyerap informasi-informasi hoax ya, pastikan dulu untuk pergi ke dokter dan juga carilah informasi-informasi dengan narasumber terpercaya pastinya ke dokter-dokter. Bisa juga ke dokter Adi gitu. Sahabat Eljon, semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua hari ini. Saya Cynthia Karindi dan juga Dr. Iketut Adi Suryana, dokter spesialis penyakit dalam, pamit undur diri. Sampai jumpa. Hai Sobat Eljon, gimana? Udah nonton videonya kan? Nah, jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya videonya. Terima kasih.